Halo pemirsa, sorotan dunia kembali hadir menemani Anda dengan serangkaian informasi seputar peristiwa dan isu global. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, serangan kembali menimpa Satgas TNI dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan. 2 prajurit TNI dilaporkan gugur dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka akibat insiden di wilayah operasi. Serangan kembali terjadi terhadap prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan. Insiden tersebut terjadi pada Senin 30 Maret 2026 sekitar pukul 11 waktu setempat di wilayah Bani Hayan yang merupakan area operasi Indobat di sektor timur. Saat kejadian, Indonesia Task Force Bravo sedang melaksanakan pengawalan terhadap Combat Support Service Unit dalam misi distribusi logistik dan juga pengantaran peti jenazah menuju pos 71 Indobat. Dalam pengawalan tersebut, TNI mengerahkan 2 kendaraan tempur untuk mengamankan 6 kendaraan logistik. Namun saat melintasi titik kejadian, terjadi ledakan hebat yang menghantam kendaraan terdepan sehingga mengalami kerusakan berat. Akibatnya 2 prajurit TNI Kapten Infanteri Zulmi dan juga Sertu Iwan dilaporkan gugur dalam tugas. Proses evakuasi terhadap korban gugur belum dapat dilakukan karena kondisi keamanan di lokasi masih belum kondusif. Selain itu, 2 prajurit lainnya yaitu Kapten Infanteri Sultan dan juga Prakadedi mengalami luka-luka. Adapun personel lain yang berada di kendaraan kedua berhasil mevakuasi korban luka ke markas sektor timur. Korban mendapatkan penanganan medis awal di pos 72 dan selanjutnya dievakuasi menggunakan helikopter ke Rumah Sakit St. George di Beirut. Morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit a UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously. The origin of the explosion has not been determined. Yesterday, a peacekeeper of the Indonesian contingent was killed in an explosion inside the UNIFIL base in Et Taib, also in Sector East. Another peacekeeper was critically wounded and was evacuated to a hospital in Beirut. I express my deepest condolences to the families of the fallen peacekeepers and the government of Indonesia, and I wish a full recovery to those injured. We strongly condemn these unacceptable incidents, and peacekeepers must never be a target. Kiana Bila, Simpo TV, melaporkan. Kedutaan Besar Republik Islam Iran mengecam keras serangan Israel yang menewaskan 1 prajurit TNI yang bertugas di bawah UNIFIL. Penargetan terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Kedutaan Besar Republik Islam Iran merespon terkait wafatnya seorang prajurit penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah UNIFIL. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas kejadian tragis tersebut. Pihaknya dengan tegas mengutuk tindakan tersebut yang merupakan akibat langsung dari agresi berkelanjutan Israel dan didukung dari keterlibatan Amerika Serikat. Kedutaan Besar Republik Islam Iran menegaskan bahwa penargetan terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Parlemen Myanmar menetapkan sejumlah kandidat calon presiden untuk pemilihan pemimpin selanjutnya. Min Aung Hlaing menjadi kandidat terkuat bakal calon presiden dalam proses pemilihan yang akan digelar dalam waktu dekat. Rekaman yang beredar di media setempat menunjukkan para anggota parlemen tiba di gedung legislatif di Nay Pyi Taw untuk mengikuti sidang penetapan kandidat presiden. Dalam sidang tersebut, Min Aung Hlaing dinominasikan bersama kandidat lainnya termasuk Khaw Swee. Senada, majelis lain dalam parlemen juga mengajukan kandidat tambahan yang akan ikut dalam proses pemilihan presiden Myanmar. Sesuai mekanisme, parlemen akan memilih 1 dari 3 kandidat calon presiden untuk menjadi presiden meski jadwal pemungutan suara belum ditetapkan. Min Aung Hlaing diketahui telah memimpin Myanmar sejak tahun 2021 setelah menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Pemilu terbaru digelar pada awal 2026 menjadi yang pertama setelah 5 tahun pemerintahan di bawah militer, meski berlangsung di tengah-tengah konflik internal yang masih terjadi. Hingga kini, situasi politik di Myanmar masih diwarnai ketegangan dengan proses transisi kepemimpinan yang terus menjadi sorotan dunia. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Setelah lebih dari setengah abad sejak keberhasilan era Apollo, NASA kembali menyiapkan misi ke bulan. Melalui program Artemis, NASA menjadikannya sebagai langkah awal menuju pendaratan manusia di masa depan.
Misi Artemis akan membawa 4 astronot dalam penerbangan uji coba yang akan mengelilingi bumi dan menembus ruang angkasa sebagai bagian dari pengujian sistem penerbangan berawak. Namun misi ini tidak akan melakukan pendaratan di bulan. Meski demikian, program ini menjadi tahap yang sangat penting dalam mempersiapkan misi pendaratan manusia di bulan pada masa mendatang, sekaligus menjadi fondasi bagi eksplorasi lanjutan luar angkasa. Program Artemis dikembangkan sebagai kelanjutan dari kesuksesan program Apollo yang sebelumnya berhasil mendaratkan manusia pertama kali di bulan dan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah eksplorasi antariksa umat manusia. Melalui misi ini, NASA berupaya menguji berbagai sistem teknologi baru, termasuk kendaraan ruang angkasa generasi terbaru, serta prosedur keselamatan untuk misi berawak di masa depan. Program ini juga menjadi bagian dari rencana jangka panjang NASA untuk membangun kehadiran manusia yang lebih berkelanjutan di bulan, sebagai langkah awal menuju eksplorasi lebih jauh ke planet lain seperti Mars. Hingga kini, persiapan misi terus dilakukan secara intensif dengan harapan membuka era baru dalam eksplorasi antariksa umat manusia, serta memperluas batas penjelajahan di luar bumi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mahkamah Agung Amerika Serikat dijadwalkan akan mendengarkan argumen terkait kebijakan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump. Para hakim Amerika Serikat akan menentukan apakah kebijakan tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak, dengan putusan yang diperkirakan akan dikeluarkan pada musim panas nanti. Kebijakan ini menjadi perdebatan luas di kalangan masyarakat Amerika Serikat karena menyangkut penafsiran amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat yang selama ini dipahami memberikan kewarganegaraan kepada setiap orang yang lahir di wilayah Amerika Serikat. Selain itu, Undang-Undang Federal juga mendukung prinsip tersebut dengan pengecualian terbatas, seperti anak dari diplomat asing. Kebijakan yang digulirkan oleh Presiden Donald Trump disebut dapat mengubah penafsiran hukum yang telah berlaku lama dan berpotensi berdampak luas terhadap sistem imigrasi. Sejumlah pihak menilai putusan Mahkamah Agung ini nantinya akan menjadi penentu arah kebijakan kewarganegaraan Amerika Serikat di masa depan. Hingga kini, proses hukum masih berlangsung dan menjadi perhatian luas di dalam negeri Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran mendesak negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk mengusir pasukan Amerika Serikat. Peringatan ini disampaikan pejabat militer Iran di tengah eskalasi konflik yang terus meluas. Juru bicara Markas Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zolfagari, memperingatkan keberadaan pasukan Amerika Serikat di kawasan menjadi ancaman langsung bagi negara-negara tetangga. Ia juga menyerukan agar masyarakat di negara-negara kawasan untuk melaporkan keberadaan pasukan Amerika Serikat, serta mendorong pemerintah masing-masing untuk mengusir mereka. Bismillahirrahmanirrahim. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Pernyataan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sedang ada pembicaraan dengan Iran terkait kesepakatan 15 poin untuk mengakhiri konflik. Namun, pihak Teheran membantah adanya negosiasi tersebut. Konflik Iran dengan Amerika dan Israel kini meluas dengan keterlibatan kelompok Hezbollah di Lebanon. Konflik ini juga menyebabkan gangguan terhadap jalur pelayaran global, termasuk di Selat Hormuz, yang mendorong harga minyak dunia melampaui $100 per barel. Kondisi ini menambah tekanan terhadap pasar global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rekaman video menunjukkan asap hitam tebal membumbung dari sebuah bangunan apartemen setelah terjadi serangan udara di kawasan selatan Beirut yang menimbulkan kepanikan di kalangan warga sekitar. Rekaman video menunjukkan asap hitam tebal membumbung dari sebuah bangunan apartemen setelah terjadi serangan udara di kawasan selatan Beirut yang menimbulkan kepanikan di kalangan warga sekitar. Militer Israel menyatakan serangan tersebut merupakan bagian dari operasi militer yang menargetkan infrastruktur milik Hezbollah di wilayah tersebut. Namun pihak militer Israel tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait sasaran spesifik atau dampak yang ditimbulkan, termasuk potensi korban atau kerusakan di sekitar lokasi. Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan secara keseluruhan seiring proses pendataan oleh pihak berwenang yang masih berlangsung. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya serangan di wilayah Lebanon seiring meluasnya konflik antara Israel dan kelompok bersenjata di kawasan.
yang terus memicu ketegangan regional. Otoritas setempat menghimbau warga sekitar untuk tetap waspada dan menghindari area terdampak, serta mematuhi arahan keamanan, mengingat potensi serangan lanjutan masih terbuka dan situasi belum sepenuhnya kondusif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump menyatakan mempertimbangkan opsi militer pasukan darat untuk menguasai Pulau Kursk milik Iran. Pulau Kursk merupakan salah satu fasilitas strategis milik Iran. Pulau Kursk merupakan salah satu fasilitas strategis milik Iran yang menjadi pusat utama ekspor minyak Iran dan menangani sebagian besar pengiriman minyak negara tersebut ke pasar global. Dalam pernyataannya, Presiden Donald Trump menyebut Amerika Serikat memiliki banyak opsi, termasuk mengambil alih pulau tersebut, meski ia juga menegaskan keputusan akhir belum ditentukan. The Air Force has gone. We know that we destroyed many targets today. It was a big day, and we are negotiating with them directly and indirectly. Langkah tersebut diperkirakan membutuhkan penempatan pasukan darat dan berpotensi meningkatkan resiko konflik terbuka antara Amerika dan Iran. Sebelumnya, militer Amerika Serikat dikabarkan telah melakukan serangan terhadap target militer di pulau tersebut sebagai bagian dari eskalasi konflik yang terus berkembang. Para analis menilai penguasaan Pulau Kursk dapat memberikan tekanan besar terhadap perekonomian Iran, namun juga berisiko memicu konfrontasi militer yang lebih luas di kawasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Banjir parah melanda wilayah Dagestan di selatan Rusia setelah hujan lebat mengguyur kawasan tersebut selama beberapa hari, menyebabkan infrastruktur rusak dan ratusan permukiman warga terdampak. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi dalam waktu cukup lama memicu banjir di sejumlah wilayah yang mengakibatkan meluapnya sungai serta merendam permukiman warga hingga ke sejumlah akses jalan utama. Sebuah jembatan rel kereta dilaporkan ambruk diterjang banjir setelah derasnya arus air menghantam struktur penopang dan melemahkan fondasi jembatan tersebut. Akibatnya, akses transportasi terganggu secara signifikan dan distribusi logistik serta mobilitas warga di sejumlah daerah ikut terhambat. Pihak berwenang menyatakan aliran listrik terputus di setidaknya 132 permukiman akibat kerusakan jaringan infrastruktur yang terdampak banjir. Tim penanggulangan bencana telah diterjunkan ke berbagai titik wilayah terdampak untuk melakukan evakuasi warga serta memberikan penanganan darurat bagi korban terdampak. Hingga kini, otoritas setempat masih terus memantau perkembangan situasi di lapangan serta menghimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan cuaca buruk yang masih berlanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani kerjasama ekonomi senilai 22 miliar US dollar atau sekitar 370 triliun rupiah dengan Jepang. Selain itu, dalam sambutannya pada Business Session dalam Japan Indonesia Forum di Tokyo, Prabowo menekankan kesiapan Indonesia untuk melakukan transisi besar menuju energi terbarukan. Salah satu agenda kunjungan resmi Presiden RI Prabowo Subianto ke Jepang ialah penandatanganan kerjasama ekonomi. Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani kerjasama ekonomi senilai 22 miliar US dollar atau sekitar 370 triliun dengan Jepang. Dalam sambutannya pada Business Session dalam Japan Indonesia Forum di Tokyo, Prabowo tekankan kesiapan Indonesia untuk melakukan transisi besar menuju energi terbarukan sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi Indonesia. Prabowo juga menegaskan keterbukaan Indonesia terhadap investasi dan kerjasama ekonomi dengan berbagai mitra global, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Japan is a very important partner for Indonesia. Our economic relationship has been built over many decades with very strong participation from Japanese companies across many sectors of our economy. Japan has consistently supported Indonesian economic development. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan saat ini pemerintah tengah berfokus pada agenda transformasi ekonomi, sehingga pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi guna membuat iklim investasi dan usaha lebih kondusif. Ini menunjukkan bahwa hubungan
yang tercipta di bidang ekonomi juga semakin intens. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden dalam sambutannya bahwa Indonesia pada prinsipnya melakukan sebuah transformasi khususnya di bidang ekonomi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, Pakistan muncul sebagai pihak penengah. Dengan upaya diplomasi ini bertujuan untuk membangun jalur komunikasi dan meredam konflik yang sedang berlangsung. Pemerintah Pakistan secara resmi menyatakan telah menjalankan diplomasi diam-diam selama beberapa pekan terakhir dengan menyalurkan pesan antara Amerika Serikat dan Iran. Islamabad disebut siap menjadi tuan rumah untuk perundingan langsung antara kedua negara. Meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari kedua negara terkait pertemuan tersebut. Peran ini dinilai muncul karena Pakistan memiliki hubungan diplomatik yang cukup baik dengan kedua belah pihak, serta posisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan Iran. Selain itu, negara ini juga memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas kawasan, terutama terkait pasokan energi dan kondisi ekonomi domestik. Para analis menilai upaya mediasi ini berkontribusi menahan eskalasi lebih lanjut, di mana kedua belah pihak masih menunjukkan sinyal menjaga ruang diplomasi. Sebelumnya, peran mediator dalam konflik serupa lebih sering dipegang negara-negara Teluk. Namun dalam kondisi terkini, Pakistan dinilai memiliki posisi strategis untuk menjembatani komunikasi. Hingga kini, proses diplomasi masih terus berlangsung dan menjadi harapan untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah serta stabilitas global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, artileri Israel menghantam wilayah pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan yang dilaporkan mengenai markas kontingen Indonesia. 1 prajurit TNI gugur dan 3 lainnya terluka akibat serangan. Serangan terjadi di basis Unifil yang terletak di Outsit Al-Qusayr, Lebanon Selatan. Tembakan artileri dilaporkan menghantam area markas kontingen Indonesia. Terdapat 1 prajurit TNI meninggal dunia, 1 personel mengalami luka berat, dan 2 lainnya luka ringan. Seluruh korban saat ini telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur yang berlaku. Saat insiden berlangsung, para pasukan segera mengambil perlindungan di dalam bunker untuk menghindari serangan lanjutan. Helikopter diterjunkan untuk mengevakuasi korban luka ke lokasi yang lebih aman untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga saat ini, pihak Unifil masih melakukan proses klarifikasi terkait insiden yang menyasar kontingen Indonesia. Mabes TNI juga akan menyampaikan informasi lebih lanjut dan perkembangan terbaru terkait peristiwa ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah drone dilaporkan jatuh di pusat kota Baghdad. Insiden serangan ini meningkatkan kewaspadaan keamanan di ibu kota Irak. Drone tersebut langsung diamankan oleh aparat berwenang. Rekaman video menunjukkan lokasi jatuhnya drone di kawasan perkotaan padat penduduk dengan kehadiran petugas keamanan dan tim medis yang segera memadati area kejadian, serta melakukan pengamanan dan pemeriksaan awal di sekitar titik jatuhnya drone. Laporan awal menyebutkan drone tersebut jatuh di salah satu distrik di dalam kota Baghdad dan langsung diamankan oleh aparat berwenang untuk mencegah resiko lebih lanjut. Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai asal-usul drone tersebut maupun kemungkinan keterkaitannya dengan aktivitas militer atau kelompok tertentu. Sejumlah insiden serupa terjadi sebelumnya menunjukkan bahwa drone semakin sering digunakan dalam konflik di kawasan, baik sebagai sarana serangan maupun untuk misi pengintaian.
Pihak berwenang masih terus melakukan penyelidikan mendalam terkait insiden ini untuk mengetahui penyebab dan tujuan drone tersebut, serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer di kawasan Timur Tengah yang turut berdampak pada kondisi keamanan di sejumlah negara sekitar, termasuk Irak yang kini meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman serupa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam sebuah gedung universitas di Iran, menyebabkan bangunan tersebut hancur dan berubah menjadi puing-puing di tengah eskalasi konflik yang terus memanas di kawasan. Laporan yang beredar menunjukkan kondisi gedung kampus yang rata dengan tanah, dengan puing-puing berserakan serta asap masih terlihat membumbung di lokasi kejadian. Serangan udara ini diduga menargetkan fasilitas yang diklaim militer Israel terkait dengan aktivitas militer. Meskipun detail resmi mengenai sasaran dan korban masih terbatas, pihak berwenang di Iran menyatakan serangan tersebut menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur pendidikan, di mana ini adalah tindakan ilegal menyerang target sipil. Insiden ini terjadi di tengah rangkaian serangan udara yang menargetkan berbagai fasilitas di Iran sejak akhir Februari lalu. Konflik antara Israel dan Iran terus meningkat dengan serangan balasan berupa rudal dan drone di berbagai wilayah. Para pengamat menilai, serangan terhadap fasilitas sipil seperti universitas dapat memperluas dampak konflik dan meningkatkan resiko korban non-militer. Hingga kini belum ada konfirmasi independen terkait jumlah korban dan situasi di lokasi masih terus dipantau. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pecahan rudal yang diluncurkan dari Iran dilaporkan menghantam sebuah fasilitas industri di wilayah Israel. Insiden ini menyebabkan kebakaran dan kerusakan pada bangunan. Insiden ini terjadi di tengah intensitas serangan yang terus meningkat di kawasan. Laporan pihak keamanan setempat menyebutkan pecahan rudal atau yang diduga sisa intersepsi sistem pertahanan udara menghantam area pabrik di kawasan industri di selatan Israel, sehingga menimbulkan kejutan dan kepanikan warga di sekitar lokasi kejadian. Dampak hantaman tersebut memicu kebakaran besar dan menyebabkan kerusakan pada sebagian struktur bangunan pabrik. Meski hingga saat ini tidak dilaporkan bahwa adanya korban jiwa dalam insiden tersebut, tim pemadam kebakaran bersama unit penanganan bahan berbahaya segera diterjunkan ke lokasi kejadian untuk mengendalikan api serta mencegah potensi penyebaran zat berbahaya ke lingkungan sekitar. Otoritas berwenang setempat sempat mengimbau warga di sekitar lokasi untuk tetap berada di dalam ruangan, menutup akses udara dan meminimalkan aktivitas luar ruang guna menghindari paparan zat berbahaya yang mungkin terlepas akibat insiden tersebut. Insiden ini terjadi di tengah serangan rudal berulang dari Iran yang sebagian besar berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara, namun meninggalkan pecahan berukuran besar yang tetap berisiko tinggi saat jatuh ke permukaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, serangan roket militan Lebanon menghantam kota Naharia di utara Israel mengenai area permukiman dan memicu kepanikan warga. Sedikitnya 1 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan tersebut. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan kendaraannya hangus terbakar serta puing-puing yang berserakan di area parkir permukiman warga. Tim penyelamat dan aparat keamanan terlihat menyisir lokasi sekaligus memasang garis pengaman di sekitar titik ledakan. Warga setempat mengaku sempat mendengar sirene peringatan sebelum ledakan besar terdengar sangat dekat dengan rumah mereka. Layanan darurat Magen David Addo menyatakan korban tewas adalah seorang pria berusia 30-an tahun yang meninggal dunia akibat luka parah. Sementara itu seorang pria lain berusia 50-an tahun dilaporkan dalam kondisi kritis. Dan puluhan korban lain mengalami luka dengan tingkat keparahan beragam. Roket diketahui menghantam langsung area parkir di dekat gedung apartemen, menyebabkan kerusakan signifikan pada kendaraan dan infrastruktur sekitar. Insiden ini menjadi bagian dari eskalasi konflik di kawasan yang terus memanas sejak akhir Februari. Konflik meluas setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran yang kemudian dibalas dengan serangan rudal dan drone ke berbagai target. Hingga kini ribuan korban jiwa telah dilaporkan di berbagai pihak dan konflik masih berlangsung tanpa tanda mereda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Serangan rudal yang diduga diluncurkan Iran menghantam kawasan permukiman di pusat Tel Aviv. Serangan ini menyebabkan kerusakan sejumlah bangunan dan kendaraan serta memicu kepanikan warga sekitar.
Rekaman video yang diambil warga setempat menunjukkan kondisi lokasi pasca ledakan dengan bangunan rusak dan sejumlah kendaraan hangus terbakar. Gelombang ledakan yang terlihat cukup kuat hingga membalikan mobil dan menyebabkan puing-puing bangunan di sekitar area pemukiman. Sejumlah warga terdengar panik dan meminta orang-orang menjauh dari lokasi kejadian karena ditakutkan terjadi ledakan susulan. Layanan darurat Israel melaporkan 4 orang mengalami luka ringan akibat menghirup asap dan telah mendapatkan penanganan medis di tempat. Serangan ini diklaim merupakan bagian dari gelombang ke-78 operasi militer Iran yang menargetkan sejumlah titik target di wilayah Israel. Militer Israel menyatakan sistem pertahanan udara telah ditingkatkan untuk mencegah ancaman yang masuk ke wilayah udara Israel. Insiden ini kembali terjadi di tengah konflik yang terus berlanjut antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang kini memasuki pekan keempat. Hingga kini, situasi keamanan di kawasan masih tegang dengan risiko eskalasi yang terus meningkat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran besar melanda kilang minyak di kota Haifa, Israel, menyusul serangan misil di wilayah utara dan tengah negara itu. Kebakaran terjadi di salah satu fasilitas energi terpenting Israel yang menjadi bagian krusial dari pasokan bahan bakar nasional. Rekaman pada Senin 30 Maret 2026 menunjukkan kebakaran besar di kilang minyak Bazan Oil Refinery di Haifa. Kepulan asap tebal terlihat membumbung tinggi dari kompleks tersebut setelah serangan misil menghantam wilayah utara dan tengah Israel. Hingga kini belum dipastikan apakah kebakaran disebabkan oleh hantaman langsung misil atau akibat pecahan dari sistem intersepsi pertahanan udara. Sumber serangan juga belum dikonfirmasi apakah berasal dari Iran atau kelompok Hezbollah di Lebanon. Kilang Bazan merupakan salah satu dari 2 kilang minyak yang masih beroperasi di Israel dan menjadi kompleks petrokimia terintegrasi terbesar di negara tersebut. Fasilitas ini memiliki kapasitas pengolahan minyak mentah sekitar 197.000 barel per hari atau menyumbang sekitar 50 hingga 60% produksi BBM domestik Israel. Serangan sebelumnya di fasilitas yang sama awal bulan ini juga menyebabkan kebakaran dan gangguan listrik, namun tanpa korban jiwa besar menurut otoritas Israel. Insiden ini menambah tekanan terhadap infrastruktur energi Israel di tengah konflik yang terus berkembang di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Militer Israel merilis rekaman operasi langka pasukan elitnya yang melakukan misi lintas batas di wilayah pegunungan perbatasan Suriah dan Lebanon di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Rekaman menunjukkan pasukan khusus alpinis bergerak di depan pegunungan bersalju pada malam hari dengan peralatan taktis lengkap. Operasi ini dilakukan berangkat dari Gunung Hermon di wilayah Suriah menuju area Gunung Dov di perbatasan selatan Lebanon. Unit alpinis yang berada di bawah komando Brigade 810 dikerahkan untuk mendeteksi dan menargetkan infrastruktur yang diduga terkait kelompok militan. Operasi dilakukan dengan peralatan khusus untuk menjangkau medan ekstrim yang sulit diakses. Hingga kini, tanggal dan lokasi pasti rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Operasi ini terjadi di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada akhir Februari. Konflik kemudian meluas ke berbagai kawasan, termasuk Lebanon, setelah kelompok Hezbollah ikut terlibat dalam serangan balasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan dilancarkan Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait dan memicu kebakaran besar. Insiden ini menambah daftar serangan terhadap infrastruktur vital negara sekitar di tengah memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Laporan pemerintah setempat menunjukkan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari area bandara setelah serangan tersebut terjadi. Otoritas penerbangan Kuwait menyebut sejumlah drone berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara, namun satu di antaranya menghantam tangki bahan bakar dan menyebabkan kebakaran. Tim pemadam kebakaran segera diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan api dan mengamankan area sekitar. Sementara itu, otoritas menegaskan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, meski kerusakan material dilaporkan terjadi. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional, menyusul rangkaian aksi saling balas antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Insiden di Kuwait ini juga memperlihatkan betapa luasnya dampak konflik yang kini menyasar infrastruktur sipil dan energi di berbagai negara Teluk. Hingga saat ini, otoritas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui detail serangan dan langkah pengamanan lanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, kerjasama Indonesia-Jepang, Kemenhub melaksanakan pertemuan dengan Japan International Cooperation Agency. Menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia-Jepang, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melaksanakan pertemuan dengan Japan International Cooperation Agency pada Senin 30 Maret 2026. Kedua pihak sepakat untuk memperkuat kerjasama strategis di bidang kehutanan, khususnya dalam mendukung agenda pengendalian perubahan iklim, rehabilitasi degradasi lahan, serta pengelolaan kawasan konservasi berkelas dunia. Kesepakatan ini mengemuka dalam pertemuan antara Raja Juli Antony, Menteri Kehutanan, dengan Yoshifumi Yoshikawa, Senior Vice President JICA. I just attended what's so-called Indonesian-Japan Business Forum. Mr. President Prabowo delivered his remark, and it is very clear that his administration strongly committed to continue any form of collaboration. Even we make it stronger, we make it more sustainable and more impactful for the future collaborations. So we have 57 national parks, and we want to at least 10 of them is kind of have an international reputation. That's why I mentioned to you that we want to establish a sister park with Fuji National Park, for example, because we want to learn how to run what's so-called ecotourism. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kehutanan menegaskan bahwa pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam pengendalian perubahan iklim dan percepatan rehabilitasi lahan terdegradasi sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Kemenhub juga mengajak JICA untuk bersama-sama memperkuat inisiatif World Mangrove Center sebagai jembatan bagian dari upaya global dalam rehabilitasi, riset, edukasi, dan inovasi pengelolaan ekosistem mangrove. Inisiatif ini diharapkan menjadi rujukan internasional dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis alam. JICA menyambut baik perubahan berbagai inisiatif tersebut dan juga menyatakan kesiapan untuk terus mendukung Indonesia melalui kerjasama teknis, pendanaan, serta pertukaran pengetahuan dan teknologi. Dukungan JICA selama ini dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam berbagai program kehutanan di Indonesia. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan Indonesia-Jepang di sektor kehutanan, sekaligus menegaskan peran strategis kerjasama internasional dalam menjawab tantangan global terkait perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kedutaan Besar Republik Islam Iran mengecam keras serangan Israel yang menewaskan satu prajurit TNI yang bertugas di bawah UNIFIL. Penargetan terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Kedutaan Besar Republik Islam Iran merespon terkait wafatnya seorang prajurit penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah UNIFIL. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas kejadian tragis tersebut. Pihaknya dengan tegas mengutuk tindakan tersebut yang merupakan akibat langsung dari agresi berkelanjutan Israel dan didukung dari keterlibatan Amerika Serikat. Kedutaan Besar Republik Islam Iran menegaskan bahwa penargetan terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Parlemen Myanmar menetapkan sejumlah kandidat calon presiden untuk pemilihan pemimpin selanjutnya. Min Aung Hlaing menjadi kandidat terkuat bakal calon presiden dalam proses pemilihan yang akan digelar dalam waktu dekat. Rekaman yang beredar di media setempat menunjukkan para anggota parlemen tiba di gedung legislatif di Naypyidaw untuk mengikuti sidang penetapan kandidat presiden. Dalam sidang tersebut, Min Aung Hlaing dinominasikan bersama kandidat lainnya termasuk Khaw Swee. Senada, majelis lain dalam parlemen juga mengajukan kandidat tambahan yang akan ikut dalam proses pemilihan presiden Myanmar. Sesuai mekanisme, parlemen akan memilih 1 dari 3 kandidat calon presiden untuk menjadi presiden meski jadwal pemungutan suara belum ditetapkan. Min Aung Hlaing diketahui telah memimpin Myanmar sejak tahun 2021 setelah menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Pemilu terbaru digelar pada awal 2026 menjadi yang pertama setelah 5 tahun pemerintahan di bawah militer, meski berlangsung di tengah-tengah konflik internal yang masih terjadi. Hingga kini, situasi politik di Myanmar masih diwarnai ketegangan dengan proses transisi kepemimpinan yang terus menjadi sorotan dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Tiara Dianti. Pemirsa, pemerintah Amerika Serikat merencanakan pembangunan ruang dansa atau ballroom baru di Gedung Putih yang digadang menjadi fasilitas megah untuk menjamu tamu negara. Proyek ini menjadi sorotan dan menuai perdebatan publik. Rencana pembangunan ballroom di Gedung Putih disebut sebagai proyek besar yang telah diinginkan selama bertahun-tahun, terutama untuk menambah kapasitas acara resmi kenegaraan. Ruang dansa ini dirancang memiliki luas puluhan ribu kaki persegi dengan daya tampung jauh lebih besar dibandingkan ruang yang ada saat ini. Pembangunan dilakukan dengan menggantikan bagian east wing yang dinilai sudah mengalami kerusakan struktural dan tidak lagi efisien untuk dipertahankan. Selain fungsi seremonial, ballroom ini juga disebut akan dilengkapi sistem keamanan canggih, termasuk perlindungan khusus dan fasilitas pendukung di bawah tanah. I did something today. We just got these in from the architects. A lot of people are talking about how beautiful the ballroom is. For 150 years, they've wanted to build a ballroom at the White House, and other presidents have wanted it. When we have dignitaries coming, like President Xi of China or anybody else, we have very small rooms. They're not big enough to handle the kind of capacity that you need. This is the same height as the Namun, proyek ini menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai pembangunan tersebut berpotensi merusak nilai sejarah Gedung Putih dan kurang melalui proses peninjauan yang memadai. Meski demikian, pemerintah tetap menilai ballroom ini sebagai kebutuhan penting untuk menunjang diplomasi dan acara resmi berskala besar di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, ratusan warga di Beirut mengikuti prosesi pemakaman untuk menghormati 3 jurnalis yang tewas dalam insiden serangan udara yang dilakukan militer Israel di selatan Lebanon. Rekaman video menunjukkan suasana duka mendalam saat para pelayat mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir dengan iringan doa dan tangisan keluarga, serta rekan seprofesi yang kehilangan. Kerumunan terlihat melaksanakan sholat jenazah secara berjamaah sebelum proses pemakaman dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada para korban. Media lokal melaporkan serangan menghantam kendaraan tim media di wilayah Jezin yang menyebabkan jurnalis Ali Sohib dan Fatima Taudi tewas bersama 2 orang lainnya yang turut berada di lokasi kejadian. Militer Israel mengklaim serangan menargetkan individu yang disebut memiliki keterkaitan dengan kelompok Hezbollah. Meskipun klaim tersebut masih menjadi perdebatan. Namun Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam keras insiden tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang menjamin perlindungan bagi jurnalis dalam situasi konflik bersenjata. Hingga kini ketegangan di perbatasan masih terus berlanjut dengan meningkatnya resiko jatuhnya korban sipil yang terus meningkat. Seiring berlanjutnya serangan dan aksi balasan di kawasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, Pakistan muncul sebagai pihak penengah. Dengan upaya diplomasi ini bertujuan untuk membangun jalur komunikasi dan meredam konflik yang sedang berlangsung. Pemerintah Pakistan secara resmi menyatakan telah menjalankan diplomasi diam-diam selama beberapa pekan terakhir dengan menyalurkan pesan antara Amerika Serikat dan Iran. Islamabad disebut siap menjadi tuan rumah untuk perundingan langsung antara kedua negara. Meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari kedua negara terkait pertemuan tersebut. Peran ini dinilai muncul karena Pakistan memiliki hubungan diplomatik yang cukup baik dengan kedua belah pihak, serta posisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan Iran. Selain itu, negara ini juga memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas kawasan, terutama terkait pasokan energi dan kondisi ekonomi domestik. Para analis menilai upaya mediasi ini berkontribusi menahan eskalasi lebih lanjut, di mana kedua belah pihak masih menunjukkan sinyal menjaga ruang diplomasi. Sebelumnya, peran mediator dalam konflik serupa lebih sering dipegang negara-negara Teluk. Namun dalam kondisi terkini, Pakistan dinilai memiliki posisi strategis untuk menjembatani komunikasi. Hingga kini, proses diplomasi masih terus berlangsung dan menjadi harapan untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah serta stabilitas global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Banjir parah melanda wilayah Dagestan di selatan Rusia setelah hujan lebat mengguyur kawasan tersebut selama beberapa hari.
menyebabkan infrastruktur rusak dan ratusan permukiman warga terdampak. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi dalam waktu cukup lama memicu banjir di sejumlah wilayah yang mengakibatkan meluapnya sungai serta merendam permukiman warga hingga ke sejumlah akses jalan utama. Sebuah jembatan rel kereta dilaporkan ambruk diterjang banjir setelah derasnya arus air menghantam struktur penopang dan melemahkan fondasi jembatan tersebut. Akibatnya, akses transportasi terganggu secara signifikan dan distribusi logistik serta mobilitas warga di sejumlah daerah ikut terhambat. Pihak berwenang menyatakan aliran listrik terputus di setidaknya 132 permukiman akibat kerusakan jaringan infrastruktur yang terdampak banjir. Tim penanggulangan bencana telah diterjunkan ke berbagai titik wilayah terdampak untuk melakukan evakuasi warga serta memberikan penanganan darurat bagi korban terdampak. Hingga kini, otoritas setempat masih terus memantau perkembangan situasi di lapangan serta menghimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan cuaca buruk yang masih berlanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kilatan petir besar menerangi langit Dubai saat badai ekstrim melanda wilayah tersebut. Fenomena ini menciptakan pemandangan dramatis di tengah kondisi cuaca yang tidak biasa. Rekaman video menunjukkan kilatan petir menyambar langit dan menyinari garis cakrawala kota, menciptakan siluet ikonik gedung-gedung tinggi yang terlihat kontras di tengah langit gelap. Badai disertai hujan lebat dan gurun melanda sejumlah wilayah di Uni Emirat Arab dan menyebabkan gangguan aktivitas warga. Fenomena petir yang intens ini terjadi akibat sistem cuaca yang tidak stabil yang memicu terbentuknya awan badai besar di atas kawasan perkotaan. Sejumlah rekaman menunjukkan petir menyambar di sekitar gedung-gedung tinggi, termasuk area ikonik perkotaan, yang membuat langit malam terlihat seperti siang hari dalam sekejap. Badai kuat yang melanda Dubai ini disebut sebagai salah satu fenomena cuaca langka di wilayah gurun yang umumnya kering. Hingga kini otoritas tempat terus memantau perkembangan cuaca dan mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca buruk lanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menyebut Korea Selatan sebagai musuh utama negara dalam sidang parlemen di Pyongyang. Dalam pidatonya, Kim juga mendorong penguatan program nuklir sebagai bagian dari strategi keamanan negara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang perdana Majelis Rakyat tertinggi ke-15 yang digelar di ibu kota Pyongyang, Korea Utara. Kim Jong-un menegaskan, Korea Utara akan memberikan konsekuensi keras jika terjadi provokasi dari pihak Seoul. Media resmi Korea Utara melaporkan, Kim juga menekankan pentingnya memperkuat perisai nuklir untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Menurutnya, kebijakan pengembangan senjata nuklir merupakan pilihan strategis yang sah di tengah tekanan dan ancaman dari luar. Dalam sidang tersebut, Parlemen Korea Utara juga membahas dan menyetujui perubahan konstitusi, termasuk penyederhanaan nama konstitusi negara. Selain itu, Kim Jong-un kembali terpilih sebagai Ketua Komisi Urusan Negara, menandai masa jabatan ketiganya secara berturut-turut. Langkah-langkah ini dinilai menegaskan arah kebijakan Pyongyang yang semakin keras terhadap Korea Selatan, serta komitmen dalam pengembangan program nuklir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah truk pengangkut 12 ton coklat KitKat dilaporkan dibajak saat dalam perjalanan menuju Polandia menjelang perayaan Paskah. Hingga kini, truk beserta seluruh muatan coklat masih belum ditemukan. Sebuah peristiwa diduga penggelapan truk kargo bermuatan 12 ton coklat varian baru KitKat dengan jumlah lebih dari 400.000 batang. Kendaraan berangkat dari pabrik Nestle di Italia menuju Polandia sebelum akhirnya dibajak pada 26 Maret 2026. Pihak Nestle mengonfirmasi kejadian tersebut dan menyatakan tengah bekerja sama dengan aparat untuk menyelidiki kasus ini. Hingga kini, truk beserta seluruh muatan coklat masih belum ditemukan, namun tidak ada korban luka dalam insiden tersebut. Nestle menyebut pencurian kargo semacam ini semakin marak dan berisiko memasukkan produk ke pasar gelap meski masih bisa dilacak melalui kode produksi. Insiden ini dikhawatirkan akan berdampak pada pasokan coklat di sejumlah wilayah Eropa menjelang perayaan Paskah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi protes besar pecah di Kathmandu, Nepal setelah penangkapan mantan Perdana Menteri Sharma Oli. Aksi ini berujung bentrokan antara massa dan aparat keamanan.
Rekaman video menunjukkan ratusan pengunjuk rasa turun ke jalan dan terlibat aksi saling dorong serta lempar dengan aparat kepolisian. Petugas keamanan terlihat menggunakan kekuatan untuk membubarkan massa yang memadati sejumlah titik di ibu kota. Aksi ini dipicu oleh penangkapan mantan Perdana Menteri yang diduga terkait dengan penanganan protes besar pada tahun sebelumnya. Pihak berwenang menyatakan penangkapan dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan atas kematian puluhan orang dalam gelombang protes yang terjadi pada 2025. Penangkapan ini memicu kemarahan para pendukungnya yang menilai langkah tersebut bermotif politik. Sejumlah pengunjuk rasa terlihat memblokir jalan dan membakar ban hingga memicu ketegangan dengan aparat. Polisi dilaporkan melakukan tindakan represif berupa penahanan terhadap beberapa orang demonstran untuk mengendalikan situasi yang semakin memanas. Insiden ini menjadi bagian dari gelombang ketegangan politik di Nepal setelah pergantian pemerintah dan upaya penegakan hukum terhadap pejabat lama. Hingga kini, situasi keamanan masih dalam pengawasan ketat dan potensi akan lanjutan masih terbuka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani kerjasama ekonomi senilai 22 miliar US dollar atau sekitar 370 triliun rupiah dengan Jepang. Selain itu, dalam sambutannya pada Business Session dalam Japan Indonesia Forum di Tokyo, Prabowo menekankan kesiapan Indonesia untuk melakukan transisi besar menuju energi terbarukan. Salah satu agenda kunjungan resmi Presiden RI Prabowo Subianto ke Jepang ialah penandatanganan kerjasama ekonomi. Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani kerjasama ekonomi senilai 22 miliar US dollar atau sekitar 370 triliun dengan Jepang. Dalam sambutannya pada Business Session dalam Japan Indonesia Forum di Tokyo, Prabowo tekankan kesiapan Indonesia untuk melakukan transisi besar menuju energi terbarukan sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi Indonesia. Prabowo juga menegaskan keterbukaan Indonesia terhadap investasi dan kerjasama ekonomi dengan berbagai mitra global, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Japan is a very important partner for Indonesia. Our economic relationship has been built over many decades with very strong participation from Japanese companies across many sectors of our economy. Japan has consistently supported Indonesian economic development. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan saat ini pemerintah tengah berfokus pada agenda transformasi ekonomi, sehingga pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi guna membuat iklim investasi dan usaha lebih kondusif. Ini menunjukkan bahwa hubungan yang tercipta di bidang ekonomi juga semakin intens. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden dalam sambutannya bahwa Indonesia pada prinsipnya melakukan sebuah transformasi khususnya di bidang ekonomi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sebuah helikopter pemadam kebakaran jatuh saat melakukan operasi pemadaman di kawasan Houtbai di dekat Table Mountain National Park, Afrika Selatan. Insiden dramatis ini terjadi di tengah upaya penanganan kebakaran hutan. Rekaman video menunjukkan sebuah helikopter tengah melakukan penyiraman air secara intensif ke sejumlah titik api yang masih aktif, sebelum akhirnya kehilangan kendali saat mencoba melakukan manuver pendaratan di area yang sulit. Helikopter yang dioperasikan oleh organisasi Working on Fire ini dilaporkan mengalami kecelakaan setelah baling-baling utamanya diduga menghantam permukaan tanah yang tidak rata, sehingga memicu hilangnya kendali dan berujung pada insiden jatuh. Benturan keras tersebut tidak hanya merusak helikopter, namun juga menyebabkan munculnya titik-titik api baru atau kebakaran sekunder di sekitar lokasi kejadian. Pihak South African National Parks menyatakan, 2 pilot yang berada di dalam helikopter jenis UH-1W berhasil selamat dari insiden tersebut, meskipun sempat mengalami luka ringan akibat benturan. Keduanya segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis dan dilaporkan berada dalam kondisi stabil. Sementara itu, pihak kepolisian dan otoritas penerbangan sipil setempat telah memulai proses penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan serta mengevaluasi prosedur keselamatan dalam operasi pemadaman. Di sisi lain,
Tim pemadam kebakaran masih terus disiagakan di lokasi kejadian guna mengantisipasi kemunculan titik api baru dan mencegah penyebaran api ke kawasan hutan di sekitar Konstantianek. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan udara militer Israel berhasil menghancurkan jembatan penting di Lebanon Selatan. Akibatnya sejumlah wilayah terputus dari akses utama dan memicu kekhawatiran akan eskalasi balasan. Serangan udara militer Israel menargetkan jembatan di wilayah Kakayet Al-Jisr yang menjadi penghubung utama antara kota Nabatiyeh dan wilayah lembah Al-Hujayr di bagian selatan Lebanon. Akibat serangan udara ini, akses transportasi darat dan distribusi logistik di sejumlah wilayah terputus, sehingga menyulitkan pergerakan warga maupun bantuan kemanusiaan. Serangan terhadap infrastruktur ini merupakan bagian dari eskalasi militer Israel yang menargetkan jalur-jalur strategis di Lebanon Selatan. Pemerintah Lebanon menilai serangan terhadap jembatan ini sebagai sinyal awal kemungkinan operasi darat yang lebih luas. Sementara itu, Israel menyatakan penargetan infrastruktur penting ini dilakukan untuk memutus jalur-jalur yang disinyalir sebagai pergerakan kelompok Hizbullah di kawasan tersebut. Serangan terhadap jembatan dan infrastruktur sipil juga memperburuk kondisi kemanusiaan di tengah meningkatnya jumlah korban dan warga yang mengungsi di Lebanon. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tia Radianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.